apa kabar nih Bapak Ibu yang udah stay tune? Alhamdulillah baik ya, para narap semua kabarnya baik-baik saja. Hari ini di acara ini saya Farhan Alfiansyah yang akan menjadi host tentunya dalam acara Keluarga Balita, Sekolah Keluarga Balita atau kita bilang dengan SKB. Ya, SKB-nya ini ada di bench 4, itu artinya kita ada di giliran keempat ya, udah 4 kali ada sebelum. Nah, hari ini temanya keren banget loh, serius. Hari ini temanya keren banget, namanya adalah dan bertema nutrisi terbaik bagi generasi sehat. Tentunya di Sekolah Keluarga Balita. Oke, nah acara ini terselenggara atas bekerja sama Rumah Sinergi Media, tentunya dengan disupport penuh oleh Astra International Tbk. Terima kasih sekali buat Astra International Tbk dan Rumah Sinergi Media yang sangat peduli terhadap generasi. Karena ngomongin tentang nutrisi terbaik bagi generasi sehat. Itu artinya generasi itu harus keren banget. Dan lewat acara ini kita akan kupas tuntas, bener gak? Nah, ngomongin tentang sesuatu yang sangat penting nih tentang generasi, nutrisi dan teman-temannya, nih Bapak Ibu sudah datang nih, kita udah siap dengan satu narasumber yang ahli di bidangnya, yang pas sekali yang akan ngomongin semuanya secara tuntas, secara mendetail dan keren banget nih pokoknya ya. Udah ada yang tahu sebelumnya? Asik, udah ada yang tahu belum? Ya, oke, siapa lagi kalau bukan Teh Eka Noyanur Anissa, STR KEM. Nah, siapa nih beliau? Nah, beliau adalah bidan dan fasilitator KBA. Oke, kita sapa saja langsung ya. Halo Teh Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Eka-nya udah session. Teh Eka, apa kabar nih? Kabarnya baik-baik saja, Kak? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Teh Eka puasanya lancar ya? Di jam kritis. Alhamdulillah lancar. Ini kan saya lagi di Bandung ya, Kang. Kalau di sini hujan, di sana hujan nggak? Oh, di sini alhamdulillah Teh panas Teh. Harudang. Udah. Sundani sekali ya. Iya bener Teh. Oke. Nah, oke, kembali lagi ke Teh Eka. Halo, Teh Eka. Halo, Kang. Oke, Teh, kita sedikit dulu deh, kita pemanasan dulu ya, ngomongin tentang tema. Tapi sebelumnya Farhan pengen tanya dulu nih Teh, apa sih sebenarnya fasilitator KBA itu Teh? Jadi gini, kan Astra itu punya KBA dan DSA di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kebetulan di sini saya sama beberapa tim yang lain juga sebagai fasilitator. Nah, jadi fasilitator itu sebagai pendamping kayak gitu. Nah, biasanya kita melakukan pendampingan ke kegiatan-kegiatan kesehatan, terutama untuk pelaksanaan posyandu bayi balita di KBA-nya itu, dan juga posbindu, pelaksanaan posbindu untuk yang lansia kayak gitu. Wah, keren banget pokoknya. Ini kegiatannya full apa ya? Full amal deh kayaknya. Tapi nggak tahu nih berapa banyak nih buat para fasilitator. Amin. Saya pribadi terima kasih buat semua fasilitator yang tetap menjaga kesehatan warga Indonesia khususnya Bali. Bener ya, Teh? Untuk Sobat Sinergi, hari ini tentunya kita, apakah mau mulai langsung atau tidak dulu ya? Atau mau sama-sama dulu? Oke, masih kita pemanasan ya, Sobat Sinergi ya. Oke, buat Sobat Sinergi semuanya, hari ini temanya generasi. Kita ngomongin generasi loh, ya. Dan buat semuanya, ngomongin generasi, tentu siapa dong yang tidak mau punya generasi yang bagus? Apalagi negara kita dengan kuantitas sumber daya manusianya yang banyak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu deh pandangan sedikit dari narasumber kita. Teh Eka? Ya. Seberapa pentingkah sih Teh Eka kita ngomongin nutrisi untuk generasi ini Teh Eka? Ya, sebenarnya untuk kalau ngebahas nutrisi itu tuh penting banget ya, Kang. Soalnya kan ya bisa dibilang nutrisi itu atau makan itu kan udah menjadi suatu kebutuhan utama untuk setiap orang. Nah, kalau misalnya kita makannya itu atau pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu asal-asalan gitu ya, maksudnya nggak yang sesuai yang seharusnya, nggak sesuai kebutuhan kayak gitu, ya itu bakalan berdampak banget untuk kesehatan kayak gitu. Dan ternyata kesehatan juga
bukan melulu hanya oh ya udah dia sakit terus dia harus disembuhin, enggak. Bahkan kesehatan-kesehatan kayak gitu tuh bisa berdampak luas juga gitu ke berbagai sektor. Contohnya kayak sekarang kita lagi pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kan itu paling cuman maksudnya gini, itu tuh kan bidangnya bidang kesehatan gitu ya. Tapi kan ternyata malah berdampak juga gitu ke banyak sektor kayak gitu. Nah, jadi penting banget gitu untuk ngebahas nutrisi yang erat kaitannya dengan kesehatan. Wah, bener banget nih. Keren banget. Pokoknya pas sekali ya. Pokoknya pas sekali nih buat Bapak Ibu yang sudah nongkrong, yang punya anak balita, yang udah siap-siap. Pokoknya untuk semuanya, Bapak Ibu KBA, DSA. Oke, siap-siap pokoknya. Kita mulai saja. Oke, kita tidak lama-lama lagi. Pokoknya kita langsung saja kita perungkan Bapak Ibu semuanya. Silakan waktu dan tempat kepada Teh Eka dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang. Oh ya, sebelumnya ini nanti dikasih waktu berapa lama nih buat ngejelasin? Oh iya, dikasih waktunya sekitar 1 jam, Teh. 1 jam. Oke. Oke, Nanti kalau misalnya udah mau dekat atau udah mau habis, tolong ingetin ya Kang. Yap, oke. Oke, on Teh. Ya, sebelumnya terima kasih buat Kang Farhan. Mungkin saya buka lagi sendiri ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya, Bapak Ibu semua dimanapun selalu dalam keadaan sehat. Nah, kebetulan nih saya dari Bandung dan kondisi di sini itu lagi hujan kayak gitu. Nah, semoga aja di wilayah Bapak Ibu semuanya situasinya juga aman dan sehat selalu ya. Oke, nah mungkin tadi udah diperkenalkan juga sama Kang Farhan, saya Eka. Sekarang saya berprofesi sebagai bidan dan bertugas untuk fasilitator kesehatan di KBA atau DSA binaannya Astra. Nah, untuk kesempatan siang kali ini, di sini saya mungkin lebih sharing aja mungkin ya sama Bapak Ibu semua tentang nutrisi terbaik bagi generasi sehat kayak gitu. Nah, mungkin di awal, di pertemuan pertama, kedua, atau ketiga, untuk oleh narasumber-narasumber sebelumnya juga udah pernah disinggung tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi untuk topik saya kali ini juga sebenarnya masih berhubungan dengan yang sebelumnya, dan akan berfokusnya itu membahas tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi, terutama pada anak dalam masa 1000 HPK-nya itu, kayak gitu. Nah, sebelum kita ngebahas ke nutrisinya sendiri, mungkin kita refresh dulu gitu ya. Kenapa sih gitu? Kan tadi Kang Farhan juga sempat nanya, emang apa sih gitu pentingnya nutrisi gitu? Kenapa harus dibahas? Kenapa harus tahu gitu kan? Nah, sebenarnya kondisi Indonesia sekarang ini gitu ya, maksudnya di luar lagi kasus yang pandemi ini, sebenarnya Indonesia tuh mengalami permasalahan gizi anak yang bisa dibilang cukup menyita perhatian juga gitu ya. Kan mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak udah sering dengar tentang masalah stunting atau balita yang pendek kayak gitu. Nah, ternyata masalahnya itu bukan hanya stunting aja. Nah, dari laporan-laporan lembaga-lembaga kesehatan di dunia, contohnya kayak UNICEF, ASEAN ataupun Badan Kesehatan Dunia WHO, mereka itu membuat laporan bahwa ternyata 12% anak-anak di Indonesia itu kan kekurangan gizi. Tapi 12% lainnya itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, jadi dua kondisi ini tuh membuat Indonesia tuh mengalami beban ganda pada gizi buruk kayak gitu. Nah, apa sih gitu ya maksudnya beban ganda gizi buruk itu tuh? Jadi gini, kondisi ini tuh adalah kondisi di mana kekurangan gizi, ya maksudnya permasalahan kekurangan gizi dan permasalahan kelebihan berat badan itu tuh terjadinya tuh secara bersamaan dan berdampingan kayak gitu. Nah, mungkin kan kalau misalnya kita pikir secara logika, kok bisa gitu ya? Maksudnya ada anak yang kekurangan gizi, berarti kan mungkin aja dia nggak kekurangan untuk mendapatkan makanan. Tapi ada juga anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan gitu kan. Padahal
bisa dibilang Indonesia itu kan termasuk wilayah yang memiliki sumber daya alam yang luas banget lah gitu, udah nggak bisa dihitung gitu kan. Tapi ternyata ya itulah gitu kenyataannya, bahwa Indonesia tuh sekarang memiliki dua masalah utama dalam permasalahan gizi anak, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan berat badan, kayak gitu. Nah, mungkin ibu bapak semua sebelumnya kan di grup WA itu udah di-share juga ya tentang materi yang saya sampaikan kali ini. Mungkin bisa sambil dicek juga di situ. Di situ saya menampilkan beberapa data bahwa ternyata walaupun permasalahan permasalahan kelebihan berat badan itu angkanya masih lebih kecil dibandingkan dengan kekurangan gizi yang lain, tapi ternyata antara tahun 2016 dan tahun 2017 itu yang mengalami obesitas atau gemuk pada anak-anak ini tuh bertambah kayak gitu. Nah, jadi kan perlu diantisipasi gitu. Kalau misalnya dibiarkan aja, ya bisa aja gitu. Mungkin tahun 2018 atau bahkan sekarang tahun 2020 atau nanti tahun 2021 gitu kan, itu angkanya itu akan terus meningkat. Dan padahal anak-anak itu tuh kan sebagai generasi penerus gitu. Nah, kalau misalnya dari awalnya aja dia udah nggak sehat, gimana nanti ke depannya gitu kan. Padahal yang nantinya akan mengurus ya bisa dibilang yang nantinya akan berperan atau mengurus negara kita ini sendiri itu kan adalah anak-anak kita sekarang yang mungkin masih balita ataupun masih bayi kayak gitu. Nah, ternyata yang menjadi permasalahan utama atau permasalahan penyebab langsung dari masalah gizi ini tuh adalah yaitu tadi asupan gizinya itu yang tidak baik gitu atau yang tidak optimal kayak gitu. Nah, makanya pemerintah kita itu sudah membuat beberapa macam cara gitu ya atau intervensi atau penanganan penyelesaian masalah gimana supaya permasalahan gizi yang ada di Indonesia ini tuh bisa teratasi. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan asupan gizi yang dimulai dari bayi kayak gitu. Nah, di sini yang menjadi awal mula pemenuhan nutrisi pada anak itu adalah pada proses inisiasi menyusu dini atau IMD. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IMD itu kan adalah proses menyusui bayi segera setelah bayinya itu baru lahir. Jadi bayi lahir itu tuh kan bayinya akan langsung diletakkan atau ditengkurapkan di dada ibunya untuk melakukan proses IMD itu. Nah, jadi yang paling utamanya itu adalah di IMD-nya ini kayak gitu. Karena 1 jam pertama ini tuh adalah waktu yang sangat baik untuk memberikan ASI pertama kali kepada si bayi kayak gitu. Nah, terus ternyata berdasarkan beberapa penelitian juga keberhasilan dari proses menyusui itu, ya maksudnya proses menyusui ke depannya itu ditentukan salah satunya itu dari proses IMD ini, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat bayi lahir itu dilakukan proses IMD, itu sudah bisa dibilang kayak satu poin untuk mencapai keberhasilan menyusui itu tuh udah didapat gitu. Kalau proses IMD-nya itu tuh bisa dijalankan kayak gitu. Nah, tapi memang tidak menjamin bahwa proses IMD ini saja itu bisa menentukan keberhasilan menyusui karena juga ada faktor-faktor penentu yang lain yang bisa mempengaruhi dari keberhasilan proses menyusuinya itu. Nah, di antaranya itu adalah proses pemberian makan, terus juga proses ASI eksklusifnya sendiri gitu. Apakah benar-benar eksklusif tanpa makanan tambahan apapun atau malah diberikan makanan tambahan kayak gitu. Terus juga dari frekuensi menyusuinya, dari status gizi ibunya, konsumsi harian, dan yang paling utamanya itu adalah adanya dukungan dari keluarga kayak gitu. Nah, kalau misalnya penentu-penentu itu bisa dicapai atau bisa dijalankan dengan baik, ya insya Allah keberhasilan menyusui itu akan bisa didapatkan. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak juga sebelumnya sudah melihat ya atau menonton video yang sebelumnya juga sudah dibagikan di grup WhatsApp, bahwa di situ disebutkan ternyata ASI eksklusif itu adalah proses pertama kali di mana bayi atau anak itu mendapatkan nutrisi kayak gitu. Nah, makanya
penting banget nih gitu kita tuh untuk benar-benar menjalankan ASI eksklusif selama 6 bulan ini. Nah, terus juga mungkin saya ingin sedikit mengingatkan juga gitu ya, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa cairan atau tambahan makanan apapun. Nah, jadi kalau misalnya nih, kan kadang suka ada ya yang nanya, misalnya bidan atau dokter nanya, atau misalnya tetangga gitu nanya, Bu, anaknya ASI eksklusif nggak gitu? Oh iya, katanya tuh, nggak dikasih apa-apa, tapi dikasih air putih. Nah, itu udah salah itu. Walaupun hanya diberikan air putih atau misalnya diberikan apa ya, kan orang-orang suka ada yang bilang misalnya diberikan air kurma kayak gitu, itu sudah tidak masuk kriteria ASI eksklusif lagi kayak gitu, karena itu tadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASINya itu tanpa cairan atau makanan tambahan apapun selama 6 bulan, ya sampai usia bayinya itu 6 bulan, kecuali pemberian obat ataupun vitamin. Nah, tapi itu pun ketika bayi sakit diberikan obat atau vitamin, biasanya dokter akan menganjurkan, ya maksudnya tenaga kesehatan biasanya akan menganjurkan untuk memberikan cairannya itu tuh dicampurkan dengan ASI. Jadi kalau kita biasanya orang dewasa minum obat itu misalnya pakai air putih atau misalnya pakai air yang lain kayak gitu kan. Nah, kalau bayi biasanya masih dianjurkan untuk pemberian cairannya itu melalui ASI itu tadi kayak gitu. Nah, ternyata juga apa namanya tuh, pemberian ASI eksklusif ini, ya kita mendorong pemberian ASI eksklusif ini kepada ibu-ibu menyusui itu tuh bukan hanya sebatas iya ada kata Bu Bidan atau kata dokter disuruh ASI eksklusif, enggak, tapi Badan Kesehatan Dunia WHO pun juga merekomendasikan untuk selalu memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan dan setelahnya itu diberikan MPASI, tapi tetap memberikan ASINya itu hingga 2 tahun kayak gitu. Karena mungkin yang tadi di slide sebelumnya juga dimunculkan bahwa ternyata pemberian ASI eksklusif yang optimal dan pemberian MPASI yang baik itu tuh akan mengatasi berbagai bentuk kekurangan gizi dan melindungi anak-anak kita itu dari kelebihan berat badan. Gitu. Nah, terus nih Bu, ASI itu sebenarnya banyak banget loh manfaatnya. Bukan hanya untuk bayi, tapi untuk si ibu juga, kayak gitu. Nah, selain harganya yang murah, selain juga mudah dan ekonomis, ternyata ASI juga bisa meningkatkan kedekatan emosi gitu, ikatan antara ibu dan anaknya, kayak gitu. Karena kan pada saat proses menyusui itu kan pasti kan ibu akan berfokus ke anaknya, terus juga sambil melihat anaknya, terus juga bisa sambil ngajak ngobrol kayak gitu. Nah, jadi makanya gitu, kenapa sih ASI itu penting banget ya, karena itu gitu, salah satunya bisa meningkatkan kedekatan antara ibu dan anak kayak gitu. Terus juga selain untuk tadi meningkatkan kedekatan tadi juga untuk ibu itu bisa mengurangi resiko kanker payudara dan kanker rahim kayak gitu. Kok bisa sih Mbak? Apa hubungannya gitu kan ASI sama kanker kayak gitu. Nah, jadi gini Bu, Pak, ketika proses menyusui itu kan ada hubungannya dengan, maksudnya prosesnya itu kan ada hubungannya dengan hormon. Nah, salah satu hormon yang memproduksi ASI itu kan adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini akan menekan hormon estrogen namanya itu supaya membantu gitu prosesnya untuk bisa menghasilkan ASI. Nah, jadi kalau misalnya wanita itu bisa menyusui gitu kan, memberikan ASI eksklusif ke bayinya, itu tuh kan akan mengurangi jumlah hormon estrogen yang katanya gitu ya sampai sekarang itu tuh masih disebut sebagai pemicu dari timbulnya kanker kayak gitu. Nah, makanya walaupun kita menyusuinya sekarang, tapi manfaatnya itu tuh jangka panjang kayak gitu. Terus juga menyusui selama 6 bulan pertama juga itu bisa menjadi sarana KB alami untuk ibu kayak gitu. Walaupun sebenarnya memang lebih dianjurkan lagi gitu setelah proses melahirkan itu selain memberikan ASI selama 6 bulan pertama itu juga dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi yang lain kayak gitu. Tapi setidaknya
selama 3 bulan awal atau ya pada kuadran pertama proses menyusui ini, biasanya itu akan menekan kesuburan ibu. Jadi maksudnya kembalinya kesuburan seorang wanita itu tuh akan tertunda dulu gitu karena proses menyusuinya ini kayak gitu. Nah, terus kan tadi ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Nah, gimana nih Mbak kalau misalnya udah lebih dari 6 bulan gitu kan? Nah, kalau udah lebih dari 6 bulan, dari usia 6 sampai 12 bulan, tetap kita tidak boleh memberikan cairan yang lain gitu. Misalnya seperti madu, teh, atau jamu kayak gitu. Nah, jadi lebih bagus itu memang hanya ASI ataupun air mineral atau air putih kayak gitu. Karena kan juga maksudnya kenapa gitu ada anjuran-anjuran seperti ini, karena memang itu tuh sudah disesuaikan dengan kondisi dari organ pencernaannya si bayi kayak gitu. Karena kan kalau pas awal itu ya bayi itu misalnya memang hanya bisa menampung ASI-nya itu misalnya seberapa banyak gitu lambungnya. Terus juga baru bisa menerimanya itu adalah kandungan-kandungan gizinya itu apa aja kayak gitu. Nah, tapi seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia dari si anak, proses organ pencernaannya pun juga akan turut berkembang. Nah, makanya dia mulai bisa untuk mengkonsumsi makanan yang lain gitu. Nah, di sini juga ada nih perbedaan kandungan ASI dan susu formula. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, di waktu kita beli susu formula nih misalnya, kan suka lihat tuh ada kandungan gizinya itu apa aja kayak gitu. Nah, sebenarnya kandungan gizi yang ada di susu formula itu tuh masih kurang gitu Bu, Pak. Kalau dibandingkan dengan kandungan gizi yang ada di ASI kayak gitu. Nah, kan kalau misalnya yang ada di susu formula itu ya karbohidrat, protein, lemak kayak gitu ya. Maksudnya yang umum lah gitu bisa kita bilang kayak gitu. Nah, tapi kalau di ASI itu tuh ada tambahannya. Ada enzim, terus juga ada antibodi, antivirus, anti alergi, anti parasit yang kayak gitu. Nah, intinya udah ASI itu paket lengkap lah, udah murah, lengkap lagi kan. Gimana nggak apa ya, nggak luar biasa gitu kan. Iya benar ya Teh. Ya kan? Nah, jadi makanya kenapa penting banget kita tuh harus memberikan ASI. Walaupun juga mungkin gitu ya produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan susu formula di luar sana juga pasti kan mereka membuat juga mungkin disamakan dengan kandungan yang ada di ASI itu. Tapi pasti aja gitu, ada yang kurang dari kandungan yang ada di susu formula itu. Nah, tapi memang ada beberapa kondisi di mana bayi itu juga memang memerlukan tambahan susu formula. Tapi biasanya pemberian susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu biasanya adalah anjuran dari medis kayak gitu. Karena kan maksudnya juga disesuaikan dengan kondisi tubuhnya dia, apalagi pada kasus-kasus bayi yang prematur atau bayi-bayi yang kecil kayak gitu. Nah, mungkin itu memang ada anjuran untuk diberikan susu formula, tapi biasanya di bawah pengawasan dari dokter kayak gitu, dokter anak biasanya. Jadi tetap aja kalau misalnya ibu-ibu nih anak-anaknya atau bayi-bayinya itu sehat gitu ya udah nggak usah gitu kan dikasih susu formula, cukup gitu diberikan ASI karena kandungan yang ada di ASI banyaknya itu udah disesuaikan dengan kebutuhan dari si bayi kayak gitu. Oke, benar banget Teh. Nah, terus juga mungkin ada nih ya beberapa orang tua juga yang bertanya kayak Mbak misalnya atau Teh, saya tuh udah ngasih ASI nih ke si bayi gitu kan, tapi kok misalnya dia masih sering rewel atau misalnya kalau pas ditimbang ke posyandu misalnya beratnya juga naiknya cuman sedikit kayak gitu. Nah, itu tuh kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi? Nah, kita perlu lihat lagi nih. Proses menyusui itu kan bukan hanya cuman bayi kita susuin udah aja. Enggak, tapi ada prosesnya. Di antaranya itu adalah dari posisi bayi saat menyusui kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita saat menyusui itu posisi bayinya itu salah gitu ya, maksudnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya pasti konsumsi ASI-nya itu juga nggak akan optimal gitu, nggak akan maksimal. Nah, bisa jadi itulah penyebab kenapa udah diberi ASI yang cukup gitu, tapi kok masih nggak naik atau misalnya masih
kurang gitu kan, karena bayinya masih rewel. Nah, jadi kita lihat dulu nih kenapa. Nah, mungkin di sini ibu bapak semua bisa lihat gitu ya di slide-nya juga untuk lebih jelasnya. Posisi yang benar pada saat menyusui itu adalah kita tuh pertama kita kan menopang dulu nih si bayinya itu, ditopang di lengan ibu. Nah, lalu posisikan nih si bayi itu menghadap ke ibunya kayak gitu. Terus juga antara kepala, leher, badan bayi itu tuh harus garis lurus, jadi sejajar gitu dengan telinga dan bahu si bayi. Ditandai dengan si perut bayinya itu menempel dengan perut ibu kayak gitu. Nah, kalau posisinya udah benar kayak gitu, berarti udah bagus nih gitu. Berarti udah sesuai gitu posisinya itu udah bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi perlekatan si bayi. Nah, maksud perlekatan di sini adalah kita lihat nih, apakah mulutnya bayi ini itu semuanya itu sudah mencangkup ke bagian payudaranya ibu, kayak gitu. Nah, yang benar itu adalah mulut bayinya itu kan terbuka lebar dan seluruh bagian payudara ibu, jadi yang bagian hitamnya atau yang disebutnya itu aerola, itu tuh masuk semua ke dalam mulut bayi kayak gitu. Nah, jadi bukan hanya puting aja, karena kalau misalnya seluruhnya itu, maksudnya yang tadi tuh bagian hitamnya itu semua udah masuk ke mulut bayi, proses menghisap bayi ASI itu tuh akan maksimal gitu kan, karena kan ASI juga kan nggak mungkin akan keluar dengan sendirinya gitu ya tanpa ada proses hisapan dari si bayi kayak gitu. Nah, beda halnya kalau cuman yang masuknya itu adalah bagian putingnya aja. Kalau putingnya aja kan padahal ya bisa dibilang sumber utama dari ASI itu tuh kan ada di bagian yang apa? Yang aerola itu tadi kan, yang bagian hitamnya tadi. Nah, kalau misalnya si sumbernya aja itu nggak dihisap, ya nggak akan ada yang keluar kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi kalau misalnya bayi itu sedang menyusu gitu ya, tapi cuman yang masuk ke dalam mulutnya itu cuman bagian putingnya aja, bisa jadi yang masuk itu bukan ASI, tapi adalah udara kayak gitu. Nah, terus juga kita lihat nih, ada tanda bayi menyusu efektif itu adalah hisapannya itu dalam dan pelan, kayak gitu. Dan ada jeda. Beda halnya kalau misalnya yang masuknya udara. Kalau yang masuknya udara itu biasanya akan ada bunyi seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi itu tuh tandanya berarti yang masuk tuh bukan ASI, tapi udara itu tadi. Kayak gitu. Nah, terus udah nih misalnya, oh iya Mbak, udah nih misalnya posisinya udah bagus, perlekatannya udah bagus. Terus gimana nih cara tahu bahwa memang ASI yang masuk itu tuh udah cukup gitu. Maksudnya si bayi itu udah kenyang gitu. Kan nggak mungkin kan bayi langsung tiba-tiba ngomong, Bu, Ma gitu kan. Udah kenyang, udah nggak mau nyusu. Misalnya kan nggak mungkin kan, karena mereka kan belum bisa ngomong kayak gitu. Nah, jadi kita lihat nih, tanda yang pertama itu adalah bayinya itu biasanya akan sering untuk buang air kecil kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya bayi udah nyusu, terus juga misal si bayinya itu terus sering buang air kecil, itu nggak apa-apa. Itu tandanya ASI yang masuknya itu adalah banyak dan proses pencernaannya pun juga berjalan dengan baik kayak gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, prinsip dari gizi seimbang itu adalah input yang masuk itu harus sama dengan yang dikeluarkan kayak gitu. Nah, jadi kalau yang masuknya ada 5, ya berarti yang keluar juga harus ada 5 kayak gitu. Nah, terus tapi perlu dilihat juga nih Bu, kalau misalnya air kencingnya itu sedikit, terus misalnya pekat, baunya, warnanya itu kuning pekat, terus baunya itu juga berbau tajam, bisa jadi kurang kecukupan ASI-nya itu kurang kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini, tanda yang kedua adalah bayi biasanya akan menyusunya itu 2-3 jam sekali. Jadi per 2 jam atau per 3 jam itu biasanya bayi akan menyusu gitu, mau menyusu gitu. Dan lama menyusuinya itu setiap payudara itu tuh sekitar 15-20 menit. Nah, jadi kalau misalnya nih, sekarang ibu menyusui bagian payudara kanan selama 15 menit. Terus misalnya nanti gantian bagian payudara kiri selama 15 menit. Nah, berarti itu tandanya bayi itu tuh udah cukup untuk
pemenuhan asupan ASI-nya itu tadi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari itu ya nggak apa-apa, biarkan saja bayi menyusu sampai terlepas. Jadi biasanya kalau misalnya si bayi ini udah kenyang atau misalnya udah cukup gitu asupan ASI-nya, dia akan otomatis melepaskan sendiri gitu payudara ibu atau puting payudara ibu dan akan berhenti menyusu kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah yang utama adalah kita bisa menilai kecukupan ASI-nya ini cukup atau tidak dari kenaikan berat badan bayi kayak gitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu kalau misalnya pernah membawa bayi atau mungkin anaknya gitu menimbang ke posyandu atau mungkin ke puskesmas, kan suka ada nih ya grafik yang warna hijau atau yang biasa disebut grafik AMS. Di bagian bawah itu tuh suka ada usia dan berapa kenaikan yang harus dicapai oleh si anak kayak gitu, karena setiap usia bayi itu tuh memiliki kriteria peningkatan berat badan yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya si ibu A nih dia menyusui, memberikan ASI eksklusif, bayinya baru lahir, berarti kan misalnya usia bayinya tuh baru 1 bulan, terus meningkatnya itu tuh 900 gram misalnya kenaikan berat badannya dibandingkan yang bulan sebelumnya. Terus ada ibu B nih misalnya, nah dia tuh bayinya udah berusia 6 bulan misalnya atau 5 bulan, tapi kenaikan berat badannya itu misalnya cuman 600 gram misalnya. Kan beda tuh. Yang ibu A ini lebih tinggi kenaikan berat badannya, kalau si ibu B kan lebih sedikit. Nah, tapi kalau dilihat dari usianya, itu tuh sudah sesuai, kayak gitu. Nah, jadi bukan hanya dilihat naik enggaknya, tapi disesuaikan juga dengan usianya, kayak gitu. Nah, terus juga dilihat lagi nih, Bu. Kalau misalnya, oh ternyata naik nih, bulan kemarin 1 kilo naiknya, bulan sekarang naik lagi 2 kilo gitu, atau misalnya 1,5 kilo misalnya. Nah, tapi kita lihat nih, si kenaikan itu sesuai enggak sama usianya gitu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak lihat, di grafik KMS itu kan ada 3 warna ya. Ada yang warnanya itu kuning, hijau muda, dan hijau tua. Nah, kalau misalnya kenaikannya itu terjadinya di yang gambarnya hijau tua, itu tandanya kenaikannya itu bagus dan sesuai dengan usia. Tapi kalau misalnya ternyata naik, tapi masih ada di zona yang warnanya itu hijau muda gitu. Nah, kalau misalnya di situ kita masih mengatakan itu tuh tidak naik kayak gitu karena tidak sesuai dengan usia yang seharusnya kayak gitu. Nah, jadi bukan hanya dilihat dari besarnya timbangan gitu ya, maksudnya angkanya naik atau enggak, tapi disesuaikan juga dengan usianya. Kayak gitu. Nah, terus nih, masalah-masalah menyusui juga biasanya kan ada pada ibu-ibu yang kerja. Nah, biasanya kan ibu-ibu kerja galau nih, kalau misalnya udah, kalau yang bekerja kan biasanya suka dapat cutinya itu sampai 3 bulan ya, kalau nggak salah tuh. 3 bulan, jadi 1,5 bulannya itu sebelum lahiran, 1,5 bulannya lagi setelah lahiran. Nah, berarti kan belum 6 bulan tuh si bayi belum nyampe 6 bulan. Berarti kan masih tetap harus dikasih ASI aja. Nah, gimana nih caranya supaya si ibu bekerja ini tuh masih bisa menyusui si bayinya waktu ditinggal kerja oleh si ibu. Nah, sebenarnya kalaupun ibu-ibu bekerja itu tuh masih bisa tetap memberikan ASI-nya dengan cara diperah. Jadi misalnya nih sebelum ibu berangkat kerja, ibu perah dulu ASI-nya dan disimpan kayak gitu. Nah, tapi ketika misalnya si ibu udah pulang kerja, itu lebih dianjurkan pada saat malam hari itu ibu untuk menyusui bayinya itu tuh secara langsung. Jadi memberikan ASI-nya itu ya langsung gitu dari si ibu, bukan pakai ASI yang hasil perah yang paginya misalnya. Kenapa? Karena di penyusuan atau memberikan ASI atau pada malam hari itu tuh akan memicu produksi ASI. Jadi pada pagi harinya itu kan produksi ASI-nya itu akan banyak lagi nih. Jadi masih bisa diperah lagi untuk disimpan
ketika nanti ibu tinggal kerja kayak gitu. Nah, jadi lebih dianjurkan itu pada malam hari itu menyusui langsung dan sambil diajak ngobrol gitu si bayinya itu. Kenapa? Supaya si bayinya itu tuh tetap terjaga gitu. Jadi tetap tetap melek gitu. Biar tetap nyusu kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya ternyata belum sampai, tadi kan batasnya itu 15 sampai 20 menit ya misalnya. Belum sampai 15 menit misalnya si bayi udah nggak mau nyusu dan udah misalnya pengen tidur gitu ya. Ya misalnya kan ngantuk itu kan nggak bisa ditahan ya, Bu. Kita aja orang dewasa kalau udah ngantuk itu ya udah gitu, mau digimanain juga kalau udah ngantuk ya ngantuk gitu kan. Nah, kalau misalnya si bayi udah ngantuk dan udah nggak mau nyusu, ya udah gitu, biarin aja, nggak usah dipaksa lagi untuk nyusu kayak gitu. Biarkan dia tidur. Nah, nanti mungkin selang 2 jam tadi itu bisa dibangunkan untuk kembali menyusui lagi kayak gitu. Nah, terus juga di sini untuk proses pada saat memerah ASI-nya itu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudahnya kayak gitu. Terus juga membersihkan dulu bagian payudaranya sambil dipijat-pijat untuk membantu mengumpulkan produksi ASI-nya itu supaya bisa diperah itu tadi. Nah, terus Mbak, kalau misalnya ASI diperah itu kira-kira tahannya berapa lama sih gitu kan, suka ada yang nanya. Nah, sebenarnya tergantung penyimpanannya. Kalau misalnya kita menyimpannya itu di ruang terbuka gitu ya, maksudnya nggak disimpan di lemari es, di suhu ruangan yang biasa, itu biasanya bisa tahan itu sampai 8 jam. Dengan catatan kondisi ruangannya itu dalam keadaan yang bersih dan tidak terkontaminasi apapun, kayak gitu. Beda halnya kalau misalnya disimpannya itu di lemari es atau bahkan di freezer, itu bisa tahan sampai 6 bulan bahkan. Nah, tapi dengan catatan juga penyimpanan ASI-nya itu tidak digabung dengan penyimpanan makanan, kayak gitu. Nah, maksudnya tidak digabung tuh, kan kalau misalnya kita cuma di lemari es, itu kan misalnya suka ada nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, ya udah kalau misalnya kita mau menyimpan ASI, ya udah cukup aja gitu di baris pertama misalnya. Ya udah jangan dicampur disimpan di baris yang lain yang bergabung dengan makanan kayak gitu. Karena nanti biasanya nggak akan optimal lagi. Termasuk juga di dalam freezer itu juga jangan sampai dicampur dengan menyimpan makanan lain yang penyimpanannya itu digabungkan dengan ASI kayak gitu. Nah, terus kan tadi udah nih, misalnya ceritanya si ASI itu disimpannya di lemari es. Kan dingin tuh. Nah, kalau misalnya waktu mau menyusuin si bayinya, itu gimana nih cara ngasihinnya? Apakah langsung diberikan waktu kondisinya masih dingin atau dihangatkan dulu kayak gitu. Nah, yang benar itu adalah dihangatkan terlebih dahulu. Tapi catatan nih Bu, dihangatkannya itu jangan langsung di atas kompor atau jangan langsung di atas api kayak gitu. Karena kalau misalnya si ASI-nya itu dihangatkannya itu langsung di atas api, itu nanti akan merusak kandungan gizi atau komposisi gizi yang ada di dalam ASI-nya itu. Nah, yang benarnya itu adalah kan misal nih kita menyimpan ASI-nya itu di dalam botol misalnya. Nah, pertama kita panaskan dulu nih baskom atau wadah berisi air, kita panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih kita angkat. Nah, barulah si botol ASI itu tadi, botol yang berisi ASI itu kita hangatkan di situ. Nah, jadi kan proses pemanasannya itu tidak langsung terkena dengan api yang panas kayak gitu. Nah, terus juga pada saat menghangatkan jangan dikocok ataupun diaduk si ASI-nya, tapi cuman kayak digoyang-goyangin aja kayak gitu. Karena kalau misalnya kita kocok atau kita aduk, nanti akan merusak juga gitu komponen lemak yang ada di dalam si ASI itu. Kayak gitu. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang bekerja nih nggak usah galau-galau lagi gitu kalau misalnya mau kerja, terus juga mau memberikan ASI yang secara eksklusif kepada bayinya sampai 6 bulan. Jadi masih tetap bisa kayak gitu. Nah, terus tadi kan juga disampaikan di awal bahwa salah satu keberhasilan menyusui itu tergantung juga dari asupan nutrisi atau konsumsi harian dari si ibu. Nah, jadi untuk ibu menyusui ini
biasanya kebutuhan gizinya itu akan meningkat dibandingkan pada saat hamil gitu, apalagi pada saat tidak hamil. Misalnya nih, kalau pada saat normal, misalnya kayak saya nih, saya tidak dalam kondisi hamil, saya tidak dalam kondisi menyusui, kebutuhan saya adalah misalnya 2.500 kilokalori. Nah, kalau saat saya hamil, kan itu nambah tuh sekitar 200-300 kalori. Jadinya itu kan sekitaran 2.700 kilokalori. Nah, kalau nanti saya menyusui, itu akan bertambah lagi, melebihi dari konsumsi yang pada saat hamil itu tadi, gitu. Karena kan maksudnya pada saat menyusui itu, ibu akan berbagi nutrisi atau akan berbagi makanan dengan si bayinya itu melalui ASI, kayak gitu. Nah, ternyata berdasarkan beberapa penelitian juga, bahkan WHO juga menyatakan bahwa durasi optimal pemberian ASI eksklusif 6 bulan itu dapat dicapai kalau status gizi ibu menyusuinya ini baik, kayak gitu. Nah, jadi nih buat ibu-ibu yang masih merasa, aduh Mbak, kalau nanti saya makannya banyak, nanti saya nggak kurus-kurus lagi gitu kan. Itu nggak usah khawatir Bu gitu, karena kalau misalnya ibu menyusui itu rutin gitu ya, selama 6 bulan itu menyusui si bayinya, malah itu akan membantu penurunan berat badan kayak gitu. Nah, dan itu pun juga bukan kata saya, tapi berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada kayak gitu. Nah, jadi nggak usah ragu lagi untuk diet-diet gitu ya, untuk mengurangi makanan gitu. Malah harus lebih banyak makan karena makanan dari bayi itu tergantung dari makanan yang si ibunya itu kayak gitu. Nah, di sini kayak gimana sih Mbak gitu kan makanan yang baik untuk ibu menyusui itu gitu. Nah, sebenarnya mau itu ibu menyusui, mau itu ibu hamil, atau mau itu kayak saya nih misalnya tidak dalam kondisi menyusui atau tidak dalam kondisi hamil, gizinya itu sama gitu. Prinsip gizinya itu sama, yaitu dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Nah, dari pedoman gizi seimbang ini tuh ada 4 prinsip. Yang pertama itu adalah mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Nah, jadi maksudnya beraneka ragam makanan ini tuh yang mengandung berbagai macam nutrisi. Jadi karbohidratnya ada, lemaknya ada, protein, vitamin, mineral, kayak gitu. Jadi sayur-sayuran masuk, buah-buahan, lauk pauk, baik mau yang dari tumbuh-tumbuhan atau dari yang hewan, kayak gitu kan, itu semuanya masuk kayak gitu. Nah, terus juga prinsip yang kedua adalah selalu berolahraga dan aktif beraktivitas. Yang ketiganya itu adalah selalu menjaga berat badan ideal, dan yang terakhir adalah menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kita berbicara tentang konsumsi makanan beraneka ragam, mungkin juga ibu bapak udah tahu tentang slogan Kemenkes tentang isi piringku. Nah, isi piringku ini itu tuh sudah mencangkup berbagai macam makanan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ilustrasiin ya, kan misal piring bulat nih ya. Kita piring bulat. Nah, gimana nih cara ngebaginya supaya makanan-makanan tadi yang disebutkan sayur, buah, lauk, terus makanan pokok itu masuk semua jadi satu. Itu pertama kita bagi dua dulu nih. Kan bulat nih, bulat bagi dua setengah-setengah. Terus nanti yang setengahnya itu kita isi sayur dan buah, setengahnya lagi kita isi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Nah, nanti dari setengah itu kita bagi lagi. 2/3 dari setengah yang pertama itu kita isi sama makanan pokok. Nah, makanan pokok ini bisa macam-macam, Bu. Kan ada nasi, terus ada kentang, ada singkong, kayak gitu ya. Pokoknya yang makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Nah, nanti sisanya atau 1/3-nya itu kita isi dengan lauk pauk gitu kan. Kayak ikan-ikanan, daging, tahu, tempe, yang kayak gitu. Nah, itu udah nih setengah yang pertama. Nah, setengah keduanya itu sama 2/3 bagian dari setengah itu kita isi sayur-sayuran, dan sisanya 1/3 dari setengahnya itu kita isi dengan buah-buahan. Nah, jadi kan lengkap tuh gitu kan. Dalam satu kali makan itu kita lengkap, ada sayur, buah, lauk, kayak gitu kan. Nah, karena ibu menyusui ini tuh
kebutuhan mikronutrien atau vitamin dan mineral yang dibutuhkan itu kan cukup banyak. Di antaranya itu adalah vitamin A. Nah, vitamin A ini sendiri itu berperannya itu dalam membantu proses pemulihan atau penyembuhan. Karena seperti yang kita tahu pada saat bersalin itu kan ada jaringan-jaringan sel yang rusak ya, bisa kita bilang. Jadi butuh proses pemulihan, butuh perbaikan lagi. Nah, makanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A. Nah, makanya nih Bu, kalau misalnya Ibu Bapak tahu, setelah bersalin atau setelah melahirkan, ibu nifas pun juga dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A. Nah, jadi yang mengkonsumsi vitamin A itu tuh bukan hanya bayi balita aja, tapi ibu nifas juga dianjurkan untuk konsumsi vitamin A. Yang diminumnya itu adalah 2 kali. 6 jam pertama setelah melahirkan dan 24 jam setelah melahirkan. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini adalah berperannya itu adalah untuk membantu penyerapan dari kalsium. Seperti yang kita tahu, kalsium itu kan butuh untuk untuk pertumbuhan kayak gitu. Jadi untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang. Terus juga ada vitamin B12. Vitamin B12. Ya, Kang? Untuk sesi satunya 15 menit lagi ya, Teh ya. Oh, oke. Kali kita 15 menit lagi. Ya, Teh. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini tuh adalah untuk pembentukan dari sel darah merah. Itu tadi, karena proses bersalin itu kan mengeluarkan banyak darah, makanya untuk mengganti pengeluaran darah yang udah keluar itu, kita perlu mengkonsumsi vitamin B12. Termasuk juga dari zat besi atau zinc gitu ya, atau Fe kalau yang sering kita dengar. Nah, jadi vitamin B12 dan Fe ini adalah itu tadi untuk menggantikan sel-sel darah merah yang udah keluar pada saat proses bersalin. Terus juga yang berikutnya ada kalsium. Nah, kalsium ini itu tadi untuk proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Nah, kalau Ibu Bapak tahu, ternyata proses menyusui ini proses menyusui ini atau proses kehamilan itu juga bisa berpotensi untuk menyebabkan osteoporosis pada saat nanti lansia gitu. Jadi pas udah tua itu tuh dia ada resiko untuk osteoporosis atau pengerokosan tulang. Nah, makanya selama hamil dan menyusui itu sangat dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi kalsium kayak gitu. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu sering dengar nih kalau lagi hamil atau lagi menyusui itu harus minum susu gitu. Nah, itu salah satu dari sumber kalsium yang bisa didapatkan oleh wanita kayak gitu. Nah, di sini tadi prinsipnya itu jadi pengaturan atau pola diet yang benar untuk ibu menyusui itu adalah dengan menerapkan gizi seimbang tadi itu. Dengan meningkatkan frekuensi makan, karena kan tadi jumlah kalorinya banyak, otomatis juga porsinya bertambah. Nah, tapi maksudnya porsi bertambah di sini mungkin bisa diaturnya itu dengan makan sedikit tapi sering kayak gitu. Nah, jadi supaya setelah menyusui itu terisi lagi gitu nutrisi si ibunya gitu. Terus juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang padat gizi, yaitu tadi jadi harus yang lengkap, yang isi piringku itu tadi. Dan bisa juga mengkonsumsi suplemen kalau misalnya si ibu merasa bahwa asupan dari makanannya itu tuh kurang kayak gitu. Nah, itu bisa juga dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen kayak gitu. Nah, di sini juga selain itu kebutuhan cairan untuk ibu menyusui juga itu lebih banyak dari ibu hamil. Kalau misalnya kita sehari-hari gitu ya, kayak misalnya saya atau misalnya Kang Farhan, misalnya hanya butuh tuh misalnya cuma 8 gelas per hari. Nah, kalau ibu hamil itu beda. Biasanya minimal itu dianjurkan 10 gelas per hari. Nah, beda lagi nih sama ibu yang menyusui. Kalau ibu menyusui biasanya dianjurkan sampai minimal 13 gelas per hari. Nah, itu bisa pakai ukuran gelas itu yang kecil, yang yang sedang, yang seukuran air mineral yang ukuran gelas itu loh, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tadi kan udah nih, udah ASI eksklusif, udah sampai 6 bulan. Anjuran dari WHO tadi kan bisa diberikan makanan pendamping setelah 6 bulan. Nah, yaitu diberikan makanan pendamping ASI. Nah, ternyata WHO juga menetapkan nih syarat untuk pemberian MPASI itu. Nah,
syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini adalah kita bisa memberikan makanan pendamping ASI itu pada saat waktu yang bulan, kayak gitu. Nah, jadi misalnya nih, anaknya sekarang udah pas usia 6 bulan misalnya, mau dicoba untuk memberikan makanan tambahan, itu udah boleh, kayak gitu. Atau misalnya 6 bulan 1 hari, kayak gitu. Nah, jadi harus tepat waktu juga gitu, ketika kita akan mulai memberikan makanan tambahan selain ASI. Karena itu tadi, ketika usia 6 bulan itu, organ pencernaan bayi itu sudah mulai siap untuk menerima makanan yang bentuk gizinya itu sudah mulai padat, kayak gitu. Nah, terus juga yang kedua adalah adekuat, yaitu memberikan ASI-nya itu harus lengkap gitu. Jadi harus sesuai dengan pedoman gizi seimbang itu tadi, kayak gitu. Terus aman. Nah, aman di sini itu bukan hanya dari bukan hanya dari misalnya kemasannya aman atau misalnya bahannya aman, terus juga tidak kadaluarsa, bukan hanya dari itu, tapi dari proses pembuatannya sendiri, kayak gitu. Contohnya nih misalnya, ketika kita mau memberikan sayuran gitu ya, sayuran untuk anak kita misalnya. Nah, proses untuk pemberian sayuran itu kan yang pasti misal dicuci dulu, terus misalnya waktu dimasak tidak terlalu matang, kayak gitu. Nah, itu tuh juga menjadi syarat dalam pemberian MPASI. Kenapa? Karena dalam proses penyiapan makanan juga itu akan berpengaruh terhadap kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Dan syarat yang terakhirnya itu adalah diberikannya itu dengan benar. Nah, jadi MPASI ini diberikannya secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang. Nah, jadi diharapkan orang tua itu, ya kita sebagai orang tua gitu ya, bapak, ibu gitu kan, harus udah mulai membiasakan anak itu untuk menyadari kapan waktunya dia lapar dan kapan waktunya dia kenyang, kayak gitu. Nah, jadi sudah mulai mendisiplinkan sedari kecil bahwa saya itu makan ketika lapar misalnya, atau saya harus berhenti makan ketika saya kenyang, kayak gitu. Nah, jadi melatih disiplin juga gitu kepada si bayi untuk untuk mengatur pola makan yang baik, kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa jenis makanan dan jumlah yang diberikan sesuai dengan usia. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kalau misalnya Bapak Ibu di rumah gitu ya, ada buku yang tadi yang saya sebutkan, yaitu buku Pink atau buku KIA. Di situ tuh udah lengkap banget tuh. Ada menu makan apa saja yang bisa diberikan untuk bayi atau anak kita gitu, yang disesuaikan dengan usianya dan disesuaikan juga dengan teksturnya. Pemberian makanan itu juga harus bertahap. Jadi misalnya nih ketika usia 6 sampai 8 bulan itu masih diberikannya itu yang teksturnya itu masih lembut, cair, atau misalnya belum terlalu kasar kayak gitu. Nah, baru nanti kita memberikan makanan yang udah mulai bertekstur kasar, misalnya pas usianya itu udah 9 bulan, 10 bulan, kayak gitu. Nah, beda halnya lagi nanti kalau udah mencapai 1 tahun sampai 2 tahun. Itu biasanya kita sudah mulai bisa memberikan pengenalan jenis makanan orang dewasa gitu. Jadi kayak nasi, telur gitu kan, telur yang misalnya telur rebus kayak gitu. Nah, itu udah mulai bisa diberikan kepada anak. Nah, mungkin di sini juga saya ada contoh jadwal makan usia untuk anak 6 sampai 12 bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, pemberian makan kepada anak itu frekuensinya itu bisa diberikan 3 sampai 4 kali sehari gitu kan. Itu untuk makannya. Tapi untuk pemberian ASI-nya itu sekarang sudah tidak menjadi kebutuhan utama kayak gitu. Nah, jadi kalau bayi itu udah misalnya udah lebih dari 6 bulan, ASI itu biasanya diberikan itu hanya sebagai minuman gitu ya, kalau kita sebut, atau pemberian cairan. Nah, terus jarak waktu antar makannya itu biasanya itu 2 sampai 3 jam gitu. Kenapa? Karena proses pencernaan yang ada di lambung si bayi itu biasanya itu akan mulai kosong lagi setelah memprosesnya itu sekitar 2 sampai 3 jam kayak gitu. Nah, jadi misal nih makan pagi udah kita kasih makan misalnya. Nah, nanti 2 jam kemudian misalnya atau 3 jam kemudian kita kasih nih makanan selingan atau cemilan kayak gitu. Nah, cemilannya pun juga
yang baik gitu ya Bu ya, yang sehat. Contohnya kan kayak misalnya biskuit atau misalnya buah-buahan kayak gitu. Nah terus lama waktu setiap makan itu diusahakan tidak lebih dari 30 menit kayak gitu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat waktu di pertemuan SKB yang ketiga kemarin dibahas oleh Mbak Fitri, itu kan proses makan yang baik dan benar itu kan adalah dengan fokus gitu. Jadi tidak sambil kesana kemari, terus juga makannya juga benar, misalnya dikunyah kayak gitu kan. Nah supaya makanan yang masuk, kandungan gizi yang di dalamnya itu juga bisa optimal diserap atau diolah oleh tubuh si anak itu kayak gitu. Terus juga itu tadi berikan makan selagi ketika dia lapar dan berhenti makan ketika kenyang. Nah, tapi kalau misalnya anak itu menolak untuk makan, atau misalnya sudah menolak nih, misalnya makannya belum habis, tapi dia udah, oh udah nggak mau, misalnya udah kenyang atau gimana. Nah, itu jangan dipaksa, kayak gitu. Kita biarkan dulu, maksudnya ya udah kita sudahi gitu makannya, cuman mungkin nanti selang berapa lama gitu kan, misalnya yang harusnya selang 2 jam, atau ini misalnya selang 2 jam atau sejam, misalnya kita tawarin lagi, mau nggak makan gitu kan, atau dikasih cemilan yang lain, kayak gitu. Nah, terus juga waktu pemberian cemilan ini, sebenarnya juga bisa sambil melatih kemampuan motorik atau perkembangan dari si anak. Apalagi kalau misalnya anak sudah mulai bisa menggenggam gitu kan. Waktu dia udah bisa mulai menggenggam benda-benda yang kecil, kita bisa nih memberikan selingan makan itu dengan makanan yang bisa digenggam oleh anak kayak gitu. Nah, jadi kan sambil melatih juga gitu kemampuan motorik dari si anak itu kayak gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita makan selama 1000 hari pertama kehidupan itu akan berdampak atau memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan di masa depan, kayak gitu. Nah, karena kalau Bapak Ibu tahu, ternyata yang di awal saya bahas kenapa banyak anak yang obesitas gitu ya di usia balita itu tuh salah satunya karena dampak stunting itu tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya tuh di awalnya misalnya dia pemenuhan kebutuhan nutrisinya aja udah nggak bagus gitu ya. Padahal di usia 2 tahun pertama itu adalah yang paling apa ya? Ya bisa dibilang pol-polnya gitu ya untuk dalam pertumbuhan perkembangan. Ya gimana mau mengharapkan apa anak yang sehat gitu kalau dari awalnya saja sudah tidak diperhatikan gitu kebutuhan nutrisinya kayak gitu ya. Paling itu aja Kang untuk penyampaian materinya. Wah, keren banget, tepuk tangan semuanya. Wah, TK pokoknya ini materinya alhamdulillah banget. Farhan sendiri ini baru tahu loh semua materi ini, TK. Farhan sendiri pribadi terima kasih banget buat TK, buat Rumah Sinergi, buat Astra International TBK. Wah, ini acara keren banget pokoknya. Farhan yakin Bapak Ibu juga yang mendengarkan ini pasti benar nggak Bapak Ibu? Keren banget ya materinya ya. Wah, ternyata Farhan baru tahu loh, Teh, bahwa ternyata inisiasi menyusui dini itu harus ini ya, harus intens banget ya, Teh ya. Ternyata itu sangat berpengaruh ternyata ya. Iya, karena kan maksudnya waktu bayi lahir itu kan nggak mungkin ya, misalnya kalau waktu menyusui, maksudnya nggak mungkin gitu dia langsung tiba-tiba bisa menyusui. Nah, makanya bisa dibilang kayak awal latihannya itu tuh dari IMD ini, proses inisiasi menyusui dini ini, kayak gitu. Walaupun mungkin waktu dulu, maksudnya waktu sebelumnya saya pernah praktik gitu ya, Kang. Iya. Waktu saya masih praktik bidan gitu, memang masih ada juga gitu beberapa fasilitas kesehatan yang mungkin masih kurang gitu mendukung proses IMD ini kayak gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya gitu kan untuk kita sebagai orang tua atau bahkan calon orang tua gitu kan yang mau memiliki anak udah dipersiapkan nih dari awal gitu kan. Oh misalnya nanti mau misalnya proses lahirannya mau kayak gimana, terus mau IMD atau enggak. Nah, rencana-rencana itu juga lebih bagus itu disampaikan gitu pada saat kita
sedang periksa atau sedang konsultasi sama tenaga kesehatan, apalagi dengan tenaga kesehatan di tempat yang nantinya kita akan bersalin kayak gitu, supaya proses IMD itu bisa kita lakukan kayak gitu. Wah, keren banget pokoknya. Kalau bisa tepuk tangan sama 4 tangan, Farhan tepuk tangan nih sama 4 tangan nih. Keren banget ya ini materinya, serius ini tes keren banget. Dan Farhan sendiri nih, Farhan mau ngingetin dulu nih buat Bapak Ibu semuanya, bagi yang missing nih tadi nggak dengerin Spoon atau baru datang nih, baru stay tune di Spoon, tenang, Rumah Sinergi akan ngepost semuanya tetap di YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa pantengin YouTube-nya Rumah Sinergi ya. Nah, nanti di sana ada berupa video dan slide presentasinya dari Teh Eka. Wah, nah sekarang Teh, tadi ketika Teteh menjelaskan, ternyata banyak sekali ibu yang bertanya loh Teh. Pertanyaannya kritis-kritis dan keren-keren loh Teh, serius Teh. Memang ya, peserta-peserta SKB ini dari awal sampai akhir tuh antusiasnya emang luar biasa banget. Kalau udah bertanya tuh. Memang Bapak Ibu KBA DSA ini keren banget deh. Farhan salut buat Bapak Ibu semuanya. Keren. Oke, bagaimana Teh? Kita langsung sikat saja satu persatu pertanyaannya Teh. Boleh. Oke, sekarang ada pertanyaan pertama nih yang udah masuk ke meja Farhan. Satu, itu dari Ibu Ani Septiani. Oke, ini dari KBA Pekayon nih. Dari Pekayon. Teh katanya pertanyaan pertamanya, antara susu formula dan susu soya katanya, mana yang lebih baik? Dan apakah pemberian tajin baik untuk bayi Teh? Tajin itu yang air beras ya kalau nggak salah. Ya, air beras, bener Teh, tajin itu air beras. Oke. Langsung dijawab Kang? Boleh Teh, langsung dijawab saja. Oke. Tadi saya ulang ya. Tadi pertanyaan itu mana yang lebih baik antara susu formula dengan susu soya. Oke. Ya. Nah, mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang belum tahu, susu soya itu adalah susu kedelai gitu ya. Jadi kandungan kandungan yang ada di dalam susunya itu adalah protein dari protein nabati ya Teh? Ya, nabati gitu. Jadi dari bukan dari protein hewani kan. Kalau susu yang biasa kan maksudnya itu dari hewani ya, maksudnya kayak dari sapi kayak gitu. Nah, kalau susu saya itu biasanya dari nabati. Nah, sebenarnya kalau dibilang paling bagus yang mana itu tergantung dengan kondisi anak kayak gitu. Karena gini. Ya, karena gini, kalau misalnya kalau si anak ini memiliki alergi gitu ya, alergi terhadap susu sapi, otomatis susu soya lah gitu kan yang lebih baik gitu kan. Karena maksudnya untuk mengurangi reaksi alerginya itu, makanya diberikan penggantinya itu adalah dari susu yang bukan soya kayak gitu. Maksudnya dari susu soya kayak gitu. Nah, beda halnya kalau misalnya ternyata itu tadi yang tadi sempat saya singgung, biasanya yang diberikan tambahan susu formula itu kan adalah pada kondisi anak atau bayi yang misalnya kecil atau prematur kayak gitu kan. Prematur tadi ya Teh ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada alergi gitu, alergi terhadap protein hewani, ya biasanya dia akan diberikan susu formula yang memang mengandung protein hewaninya itu kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya penggunaan ya kalau misalnya dibandingkan sih ya pasti ya saya akan lebih memilih ASI itu yang terbaik gitu kan. Nah, tapi banget ya. Iya, kan harus konsisten. Ya, jadi ASI itu selalu yang terbaik gitu kan. Nah, tapi memang ada beberapa kondisi di mana memang mungkin saja gitu si anak ini atau si bayi ini tuh yang membutuhkan tambahan dari susu formula. Tapi ya itu gitu, yang berhak menentukan apakah ini boleh diberikan susu formula atau tidak itu ya dari dokter gitu kan. Maksudnya mereka yang lebih berwenang, mereka yang lebih mengetahui gitu bagaimana kondisi bayi, apakah sudah apa maksudnya itu bisa diberikan susu formulanya itu yang seperti apa kayak gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan Teh ya, harus ada kesesuaian dari dokter dulu ya Teh ya? Iya, kayak gitu. Karena kan nggak jarang juga gitu ya. Misalnya banyak nih yang waktu
waktu apa namanya tuh waktu saya kemarin praktik itu banyak yang misalnya ngeluh, teh gitu misalnya anak saya pakai susu ini nggak cocok, pakai susu ini nggak cocok gitu kan. Nah jadi daripada coba-coba gitu kan, maksudnya ini tuh untuk anak kita gitu kan, untuk kesehatan anak kita. Ngapain gitu kita coba-coba lagi kalau ternyata ada yang lebih bagus gitu kan untuk diberikan ASI kayak gitu. Buat anak cibi-cibi ya teh ya, bahaya. Jangan coba-coba. Oke, teh, takjin itu teh gimana sih teh? Pemberian Oh ya, takjin? kalau air tajin sebenarnya sih kalau untuk apa ya? Kalau berdasarkan dari penelitian ilmiahnya sendiri itu saya belum pernah menemukan gitu ya. Maksudnya apakah itu baik atau tidak kayak gitu. Nah, cuman mungkin kalau misalnya biasa saya memberikan konseling gitu ke apa ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui terkait air tajin ini, ya sebaiknya nggak usah gitu kan. Maksudnya memang memang kenapa gitu harus diberikan air tajin gitu kan selagi ada yang lain kayak gitu sih. Oke, terima kasih Teh. Buat Ibu Ani Septiani Nur Ali, mudah-mudahan jawabannya terpuaskan ya. Oke, sekarang Iya Teh Kang, kita apa? mungkin kalau misalnya nanti dari Ibu Ani ada feedback atau misalnya ada tanggapan tadi dari jawabannya juga nanti bisa disampaikan gitu ya. Oh ya, oke. Buat Bu Ani barangkali tadi kurang puas gitu ya Teh ya. Boleh Iya. sih kasih feedback ke kita gitu ya. Oke. Terima kasih Teh. Sekarang Teh kita OTW ke yang kedua. Asik. Kata di sini ada Ibu Suni Suni. Asik. Ibu Suni Suni ini Teh, pertanyaan pertamanya adalah apa pengaruh buat si anak katanya apabila ibu sedang puasa. Nah, ini happening banget ya Teh. Kita kan lagi puasa nih. Pengaruhnya apa sih gitu kan buat anak gitu, kandungan gitu Teh. Jadi ini ya maksudnya proses puasa ketika si ibu sedang menyusui. Oke, nah Iya. kebetulan ya kemarin saya juga baru mengikuti seminar online terkait maksudnya ibu menyusui yang berpuasa kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya ibunya itu sedang menyusui dalam masa yang tadi tuh anaknya masih dalam masa menyusui yang ASI eksklusif yang dari 0 sampai 6 bulan, sebenarnya sih lebih dianjurkannya itu untuk tidak berpuasa dulu kayak gitu. Karena kan ya kayak gitu Kang, karena kan pertama nih ya kalau dari agama saya gitu disebutkan bahwa ada keringanan gitu kan. Orang yang berpuasa itu salah satunya adalah ibu yang menyusui kayak gitu. Nah, jadi ketika kita sudah diberikan keringanan, ya udah gitu kan. Maksudnya ya udah nggak apa-apa kita tidak berpuasa. Nah, tapi beda cerita nih kalau misalnya si ibu ini masih menyusui, tapi anaknya itu misalnya udah usianya itu antara 6 sampai 12 bulan misalnya atau udah lewat dari 6 bulan lah kayak gitu kan. Nah, itu kalau misalnya ibu mau berpuasa itu boleh kayak gitu. Karena kan maksudnya itu tadi pada usia 16 bulan ke atas pada usia 6 bulan ke atas itu nutrisi bayi itu kan udah bukan hanya dari ASI aja, tapi juga dari makanan tambahan yang lain ya dari MPASI-nya itu gitu. Nah, jadi diperbolehkan ibu untuk misalnya kalau ingin berpuasa gitu, kalau misalnya kuat mau berpuasa silahkan. Tapi pada saat berbuka atau pada saat sahurnya itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang itu tadi dan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung cairan kayak gitu. Contohnya misalnya konsumsi sayur gitu kan, misalnya sayuran yang berkuah atau misalnya juga pada saat mengkonsumsi buah-buahan gitu kan, dianjurkan untuk makan buah-buahannya itu yang banyak mengandung cairan. Contohnya kan kayak semangka atau misalnya contohnya semangka itu. Ya kan itu maksudnya banyak kan kandungan airnya gitu. Nah, jadi lebih dianjurkan pada saat berbuka atau pada saat sahurnya itu adalah yaitu kebutuhan cairannya itu tuh lebih diperbanyak lagi kayak gitu. Jadi Tapi juga diutamakan ya Teh. ya diutamakan kayak gitu. Terus juga kalau misalnya memang tidak kuat gitu, misalnya
misalnya sedang berpuasa, kan saya sering dengar nih ya, kalau dari ibu-ibu menyusui itu, dari kelompok-kelompok ibu yang menyusui, biasanya mereka suka bilang kalau abis menyusui itu tuh suka jadi lapar, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi nih, ibu ini kasusnya itu yang punya anak usia 6-12 bulan dan dia berpuasa, tapi ternyata misalnya siang hari gitu, atau misalnya di tengah hari dia nggak kuat, ya nggak apa-apa, tidak usah dipaksakan, kayak gitu. Oke. Terima kasih, Bu Eka. Ibu lagi. Maaf, kelepasan. Nggak apa-apa. Kita lanjut nih. Ada yang udah masuk juga pertanyaan dari Ibu Mufrod. Nih, pertanyaannya gini, Teh. Terkadang ada ibu menyusui yang ASI-nya kurang atau tidak lancar. Katanya bagaimana Teh cara mengatasinya, Teh? Oke, nah itu juga sering ya, maksudnya jadi jadi masalah ibu-ibu menyusui di luar sana gitu kan, yang suka bilang, aduh Teh, ASI-nya yang keluar sedikit gitu kan. Nah itu tadi yang udah sempat saya sampaikan gitu ya pada saat tadi materi, lihat dulu nih asupan makanan ibunya itu sudah bagus atau belum, kayak gitu. Karena gini, kan ASI itu diproduksi oleh tubuh si ibu. Nah, kandungan gizinya pun adalah kandungan gizi yang ada di tubuh si ibu. Kalau misalnya bahan bakunya aja nggak ada, kurang gitu kan, ya otomatis yang akan dihasilkannya juga kurang gitu kan. Nah, makanya bisa jadi mungkin gitu, ibunya ini ASI yang keluarnya kurang itu mungkin dari pola makannya gitu, dilihat lagi pola makannya udah sesuai belum gitu kan dengan kebutuhan ibu menyusui, kayak gitu. Nah, ternyata kalau misalnya nih ternyata udah cukup nih, udah sesuai gitu kan, makannya udah bagus, terus juga konsumsi cairannya juga udah bagus, kita lihat lagi seberapa sering si ibu menyusui bayinya tadi gitu. Karena semakin sering ibu menyusui, biasanya produksi ASI itu akan semakin banyak. Karena yaitu tadi salah. Kenapa kan? Bukan habis ya, semakin banyak menyusui itu, malah semakin banyak ya? Iya, nggak akan habis. Jadi malah kebalikannya gitu kan, semakin sering disusui si bayinya, semakin semakin sering adanya kalau kita nyebut itu refleks hisapan gitu ya, semakin banyak refleks hisapan dari si bayi, malah produksi ASI itu tuh akan semakin bertambah, karena ya itu tadi setiap menyusui ya, misalnya payudara yang bagian kanan tuh udah kosong. Nah, kan biasanya diganti nih menyusui dengan payudara yang bagian kiri. Nah, pada saat si bayi itu menghisap payudara yang bagian kiri, proses pengisian lagi nih terjadi pada payudara bagian kanan itu tadi, kayak gitu. Karena itu tuh ada proses hormon yang dikeluarkan pada saat si bayi menyusui itu atau menghisap, yang fungsinya itu adalah untuk memproduksi ASI, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya misalnya tadi nih, kalau tadi ada keluhan ibu yang misalnya ASI-nya sedikit, dilihat lagi nih, frekuensinya sudah sering atau belum, terus juga asupan makanannya sudah sesuai atau belum, kayak gitu kan. Kalau misalnya belum, berarti kan harus diperbaiki dari salah satunya atau bahkan keduanya, kayak gitu. Oke, wah keren banget nih. Iya, ketika ganti ternyata restore lagi atau bikin lagi baru ya. Iya, kayak gitu. Oh, iya Kang, mungkin saya nambahin juga nih. Kalau misalnya ada kasus yang seperti itu gitu ya, maksudnya ada yang ibu-ibu yang mengalami keluhan ASINya kurang kayak gitu, itu tadi peran suami atau peran keluarga lah yang sangat berpengaruh gitu ke si ibu ini gitu. Jadi ketika biasanya kan kalau ibu mengalami kondisi gitu, dia juga bingung ya, maksudnya aduh gimana nih biar tetap ASI eksklusif tapi biar si anak itu juga tetap terpenuhi gitu kan makanannya. Nah, itulah gitu peran dari suami ataupun keluarga, dukungan mereka yang sangat penting untuk mendukung si ibu supaya terus mau gitu menyusui. Jadi biar tetap semangat gitu untuk proses menyusuinya. Enggak yang langsung udahlah udah sedikit ganti formula aja, jangan sampai kayak gitu. Oke. Terima kasih ya Teka ya. Oke, kita lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini udah stay tune ada Ibu Sri Mulyani. Tenggelamkan. Bercanda Bu.
Katanya gini teh, bagaimana jika masa ngidam berat banget katanya teh? Gimana caranya agar nutrisi gizi bisa masuk kalau lagi ngidam berat nih? Gimana katanya teh? Ngidam. Iya, ngidam katanya. Nah, sebenarnya ngidam itu tuh ada proses ilmiahnya gitu ya, kalau kita bisa bilang. Karena itu ada salah satu permainan hormon juga gitu dalam tubuh kita yang membuat, yang menghasilkan stimulasi ke otak untuk proses ngidam itu tadi gitu. Nah, jadi wajar gitu kalau misalnya mungkin ibu hamil atau bahkan ibu menyusui ada yang masih mengalami proses ngidam. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika si ibu sedang dalam proses ngidam itu tadi, kita lihat nih gitu, pastikan bahwa apa yang ibu inginkan itu adalah memang yang bagus gitu. Jadi kan sebenarnya pada saat ibu hamil atau ibu menyusui itu tuh nggak ada pantangan. Jadi nggak ada pantangan itu Kang, harus misalnya nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa, itu nggak Bebas ada. ya. Yang penting Iya, nutrisinya tetap terpenuhi gitu ya. yang penting terpenuhi dan tidak berlebihan kayak gitu. Nah, jadi kan suka ada nih yang bilang kalau lagi hamil atau kalau lagi menyusui nggak boleh makan pedas misalnya. Iya, benar tuh. Soalnya nanti apalagi kalau misalnya menyusui nanti kalau makan pedas anaknya ikutan diare misalnya kan kayak gitu. Nah, Bayinya sebenarnya kepedesan. iya kan katanya apa yang dimakan bayi kan apa yang dimakan ibu gitu kan. Nah, Iya, iya, sebenarnya itu benar. nggak salah juga. Cuman maksudnya yang tidak boleh di sini itu adalah kalau kadarnya berlebihan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ngidam gitu, maksudnya selama apa yang diinginkan itu masih rasional, terus juga masih tidak menyalahi apa ya aturan-aturan atau tidak mengganggu kesehatan si ibu ataupun si bayi, sebenarnya itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting eh, apa tetap terjaga, tetap dipantau. Kecuali kalau misalnya memang sudah yang berlebihan kayak gitu, misalnya pengen misalnya pengen bakso yang pedas banget misalnya. Nah, itu ya perlu kita ingatkan lagi gitu kan. Maksudnya juga eh, pada saat ibu hamil ataupun ibu menyusui dia itu makan bukan hanya makan untuk dia sendiri tapi juga untuk anaknya kayak gitu. Jadi ya itu lagi mau nggak mau harus ada support atau dukungan dari orang-orang terdekat kayak gitu. Waduh, ini saya jadi deg-degan gini, harus support siapa ya? Kita lanjutkan teh. Masih ada pertanyaan dari Ibu Diantisyana Bila Putri. Wah, ini ya. Katanya teh, bagaimana kalau anak susah makan sayuran? Katanya teh, bisa diganti sama apa gitu teh? Susah makan sayuran ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kan banyak ya drama-drama ibu-ibu yang drama-drama makan pada anak itu tuh banyak banget. Jadi sebenarnya saya salut banget gitu ya untuk ibu-ibu yang apalagi anak-anaknya itu ya banyak drama kayak gitu, benar-benar butuh kesabaran yang ekstra kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk menggantikan sayuran itu tuh nggak ada. Karena maksudnya gini, sayuran itu kan jenisnya itu ya, maksudnya apa ya? Kayak misalnya nih, brokoli itu kan jenis sayuran. Ya, benar. Terus mau diganti sama yang lain, apa gitu? Apa penggantinya brokoli gitu kan? Walaupun apa gitu kan? Ya, walaupun sebenarnya kita juga memang nggak bisa gitu langsung maksa kamu harus makan sayur itu nggak bisa gitu. Nah, ini lebih ke apa ya? Lebih dituntut ibu itu untuk kreatif gitu. Maksudnya gimana caranya supaya si anak ini tuh misalnya tadi tuh misalnya mau makan brokoli misalnya nih untuk dikreasikan makanannya atau misalnya dibikin bentuk apa kayak gitu. Karena sebenarnya kalau untuk digantikan mau sayuran, mau buah-buahan digantikan itu tuh sebenarnya nggak bisa. Walaupun sebenarnya memang sih kita bisa menggantikan kandungan gizinya kan contohnya kayak misalnya gini, wortel, vitamin A itu kan ada di wortel. Tapi misalnya si anak nggak mau wortel nih, kita ganti sama tomat misalnya, kan itu masih bisa. Nah, tapi kan juga itu udah berbeda jenis ya, maksudnya yang satu sayuran, yang satu buah-buahan. Tetap kita butuh dua-duanya gitu. Jadi mau nggak mau, ketika si anak mengalami masa
itu tadi ya, misalnya gerakan nggak mau makan atau apa GTM ya, yang sering bilang GTM itu gerakan tutup mulut gitu kan karena nggak mau makan, atau misalnya itu tadi yang nggak mau makan sayur atau apa, yaitu kita coba dulu apa ya, ya ditindak kreatif lah gitu. Ibu-ibu nanti tuh akan ada masanya di mana kreativitasnya itu tuh akan muncul kayak gitu. Jadi keren banget nih ini ibu-ibu kreativitasnya berarti ya Teh ya. iya kayak gitu. Terus juga maksudnya sebenarnya apa namanya tuh dalam proses tumbuh kembang anak itu memang ada gitu masanya di mana si anak balita itu tuh akan mengalami susah makan kayak gitu. Nah makanya kita mau nggak mau sebisa mungkin harus apa ya kayak muter otak lah gitu gimana caranya biar si anak ini mau dan kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi gitu. Yes, bener. Jadi sayur itu Bu nggak bisa digantiin nih Bu. Jadi Ibu harus meres otak, harus kreasi pokoknya bisa-bisa ya. Soalnya apa coba gantinya brokoli? Di brokoli itu nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Iya bener nggak bisa. Oke, buat Teh Eka, ini Farhan tawarin mau masuk ke sesi 2 atau kita langsung sikat aja pertanyaan semuanya nih Teh? Kayaknya langsung aja deh Kang, soalnya kalau untuk materi sih insya Allah tadi udah semua sih saya sampaikan. Jadi langsung aja ke pertanyaan. Kita diskusinya lewat pertanyaan. Oke, siap. Mantap. Sekali lagi Farhan ingatkan buat ibu-ibu, bapak yang baru gabung nih, buat bapak ibu KBA DSA yang baru gabung, boleh nongkrongin nanti di YouTube-nya Rumah Sinergi. Di sana ada slide sama videonya, sama presentasi dari Teh Eka ya. Teh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada dari Ibu Lut Yani Rera katanya. Pertanyaannya gini Teh, bagaimana tips sukses menyusui dengan puting datar atau kecil Teh? Puting datar atau kecil, oke. Yep. Nah sebenarnya memang ya Bu, ketika misalnya kondisi puting ibu menyusui itu misalnya datar atau kecil kan biasanya akan susah gitu ya untuk mulai untuk si bayi ini mau menyusu atau apalagi kalau misalnya si bayinya yang udah nggak sabar gitu kan pengen nyusu biasanya suka jadi rewel atau ya rewel lah gitu kan maksudnya. Nah sebenarnya untuk tipsnya sendiri sih mungkin bisa sambil dilakukan masase Bu gitu apa ya maksudnya ada namanya itu masase atau breast care. Nah jadi breast care ini tuh adalah proses pemijatan pada bagian payudara selain untuk membersihkan payudara juga untuk membantu itu tadi untuk membantu memproduksi ASI. Nah, waktu kita melakukan pemijatan kita bisa melakukan apa ya? Kalau dulu saya praktik itu kalau saya ngomong tuh suka ini narik-narikin puting gitu loh Kang. Jadi maksudnya tuh dipijat. Jadi kan si payudaranya itu dipijat, tapi untuk bagian putingnya tuh jadi kayak sambil ditarik-tarik gitu. Jadi untuk jadi biar agak keluar gitu Teh, biar nggak terlalu datar maksudnya. Iya, kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu datar dibantu bisa dengan proses masase itu tadi gitu. Jadi proses ya saya sih sering bilangnya menarik puting gitu ya gitu. Nah, tapi memang gitu nggak akan langsung nggak akan langsung tiba-tiba jadi nggak datar lagi gitu. Salah satunya juga itu tadi harus tetap nyusuin si bayinya karena kan waktu proses menghisap itu juga kan ada proses tarikan juga ya dari waktu menghisap itu tuh ada proses tarikan bagian puting oleh si bayi gitu. Nah jadi itu juga bisa membantu untuk membuat supaya si puting itu tidak datar atau tidak tenggelam kayak gitu. Oke, benar keren banget nih. Jadi buat yang merasa ibu-ibu yang putingnya kelihatan datar, boleh dicoba tips dari Teh Eka sambil dipijit dan ditarik-tarik sedikit putingnya ya Teh ya. Oke, kita lanjutkan. Ada Ibu Ruri. Nah, Teh kata Ibu Ruri 17H. Untung nggak 17 tahun ya. Ini aja pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi untuk anak di atas 6 bulan dikasih empasi tapi gak mau, awalnya ASI eksklusif. Jadi bagaimana sih Teh, dia tuh gak mau tapi harus dikasih ASI eksklusif gitu Teh? Oke, jadi mulai ya mungkin mulai awal pemberian MPASI mungkin ya. Nah jadi gini, sebenarnya sih nggak ada pedoman langsung yang menyebutkan kayak
kalau mau mulai MPASI itu harus dikasih makan apa itu nggak ada. Cuman mungkin memang hanya berupa kayak pemberian itu adalah teksturnya itu yang masih cair kayak gitu kan. Maksudnya untuk proses adaptasi dari si bayinya itu. Nah, ya itu tadi sih. Jadi ketika misalnya si anak itu udah lewat dari 6 bulan, kita bisa mulai mencoba memberikan atau mengenalkan berbagai macam jenis makanan kepada anak yang sesuai urutannya tadi itu yang sebelumnya saya sampaikan gitu. Jadi pertama misalnya kayak bubur susu gitu atau bubur tepung. Jadi yang emang teksturnya itu kan kayak masih apa namanya tuh? Masih lembut ya? Masih lembut banget gitu, kayak masih bentuk cairan gitu kan. Terus juga dari situ kan juga kita sambil belajar apa namanya tuh membiasakan si anak ini untuk mulai merasakan gitu kan. Jadi misalnya nih rasa ASI itu selama 6 bulan kan terus-terusan kayak gitu aja. Terus misalnya kita kasih makanan baru kan dia kan akan mulai belajar juga, oh ini rasa yang baru nih gitu. Memang tidak akan mudah langsung kayak dikasih makanan ini dia akan langsung mau. Karena kan dia juga lagi proses gitu kan. Dia suka atau enggak, enak atau enggak kayak gitu. Nah, ya balik lagi sih sebenarnya itu ketika misalnya si anak mengalami proses seperti itu, yaitu si ibu dituntut memang untuk harus berkreasi gitu, makanan apa yang kira-kira cocok dan pas yang disukai oleh si anak itu, kayak gitu. Karena ini Kang, saya pernah baca juga nih dari beberapa penelitian bahwa pemberian MPASI yang terlalu dini, kan kalau terlalu dini berarti kan kurang dari 6 bulan. Atau pemberian MPASI yang telat gitu, maksudnya lebih lewat dari 6 bulan, itu tuh juga bisa mengganggu tumbuh kembang dari si anak, kayak gitu. Karena kan maksudnya harus tepat banget ya. Iya, harus tepat waktu. Karena yang tadi sesuai dari syarat dari apa yang disampaikan WHO. Karena ketika misalnya bayi bertambah besar itu atau anak bertambah besar itu kan pasti kebutuhannya itu kan semakin bertambah. Nah, sedangkan dari produksi ASI sendiri, kenapa eksklusifnya itu misalnya hanya sampai 6 bulan gitu ya? Karena ya itu si kebutuhannya itu tuh hanya mencukupinya itu ya sampai usia segitu gitu. Dan ketika usianya sudah lewat segitu kan ada tambahan nih kebutuhan dari nutrisinya si bayi. Nah, makanya dianjurkan untuk memberikan makanan tambahan atau makanan pendamping. Oke, jadi harus step by step, dikenalin dikit-dikit, udah gitu langsung, nggak bisa langsung di switch gitu ya Teh ya. Oke, keren banget. Nah, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Nurlela Teh. Kata Ibu Nurlela seperti ini nanyanya. Kalau anak minum sufor dari lahir, apa perbedaan sama anak yang pakai ASI eksklusif katanya Teh? Oke. Nah, tadi mungkin formula maksudnya ya. Ya, jadi dampaknya gitu ya, yang satu pakai ASI eksklusif, yang satu pakai susu formula. Nah, di sini dari beberapa penelitian gitu ya, dari beberapa studi ilmiah itu, udah kelihatan Kang, ternyata kalau misalnya anak yang tidak diberikan ASI secara eksklusif 6 bulan, dia itu akan memiliki sistem imunitasnya itu yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ASI eksklusif. Iya, jadi imun bawaan dari ibunya nggak ngalir ya Teh ya? Jadi kan kalau apa namanya tuh, kalau dia diberikan ASI eksklusif itu, kan tadi nih saya udah sampaikan bahwa kandungan di ASI itu ada antibodi, ada antivirus, ada anti alergi yang kayak gitu kan. Nah, kalau di susu formula kan nggak ada. Nah, makanya kenapa sistem imunitas bayi atau anak yang sebelumnya diberikan ASI eksklusif full 6 bulan itu biasanya akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diberikan ASI eksklusif atau yang hanya diberikan susu formula aja. Makanya biasanya dia akan lebih mudah terserang penyakit. Contohnya kan kayak misalnya diare kayak gitu, itu yang paling sering terjadi. Nah, terus juga bisa mengakibatkan bisa berdampak juga pada obesitas pada anak kayak gitu. Karena karena kalau misalnya kandungan karbohidrat, lemak yang ada di ASI kan memang sudah disesuaikan ya. Misalnya butuhnya sekian, ya sekian gitu diberikannya. Nah, tapi kalau susu formula itu kan mau dibuat semirip apapun itu tuh pasti beda gitu. Dia akan biasanya akan memiliki kandungan
apa namanya itu karbohidrat atau lemak yang lebih tinggi gitu. Makanya kenapa biasanya yang obesitas itu tuh maksudnya biasanya yang susu formula itu biasanya anak-anaknya obesitas. Kayak gitu sih paling. Oke, keren banget bener. Jadi memang ASI tetap nomor 1 ya. Itu tidak tergantikan pokoknya itu. Itu udah terbaik itu, nggak bisa ditawar-tawar itu. Hormat deh buat ibu-ibu yang menghasilkan ASI. Oh, keren banget. Lanjut teh, masih ada pertanyaan teh. Pertanyaannya dari Ibu ini teh, Ibu Kuswati teh. Kata Ibu Kuswati, apa yang menyebabkan bayi sering gumoh teh? Sering gumoh. Iya. Oke. Nah, sebenarnya bayi gumoh itu biasanya karena berlebihan. Jadi asupan yang masuknya itu berlebihan. Kayak gitu. Teh sebentar, Farhan belum paham gumoh itu apa teh? Gumoh tuh ini Kang, apa ya? Jadi kalau misalnya bayi abis nyusu nih misalnya, jadi dia tuh kayak muntah, tapi muntahnya itu kayak cairan susunya itu tadi. Olap. Kalau bahasa Sundanya mah olap ya. Iya. Bahasa Sundanya olap ya, oke. Lanjut. Oke, ya. Nah, jadi biasanya gumoh itu atau olap ini tuh terjadi karena biasanya yaitu si apa namanya tuh kepenuhan lah. Kalau saya bilang tuh kepenuhan gitu. Nah, jadi makanya biasanya dianjurkan kalau misalnya setiap habis menyusui atau memberikan ASI untuk si bayi, dianjurkan untuk menepuk-nepuk ini menyendawakan. Ya, menepuk-nepuk bagian punggung si bayi itu tuh supaya maksudnya tuh ASI atau makanan yang masuknya itu tuh tercerna gitu dengan baik. Kayak gitu. Nah, terus biasanya kalau misalnya berlebihan juga kan kalau misalnya kita sering dengar biasanya kapasitas lambung bayi baru lahir atau bayi yang misalnya baru berumur 0 sampai 1 bulan itu kan biasanya hanya cukup penampungnya itu kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 50 cc atau ya 30 sampai 50 cc. Nah, jadi kalau misalnya si kapasitasnya aja cuma nampungnya segitu, tapi ternyata yang masuknya itu banyak, makanya biasanya dia sering gumoh kayak gitu. Atau ya itu tadi, misalnya belum benar-benar nyampe ke lambung kan, maksudnya proses pencernaan itu kan nggak tiba-tiba dari mulut langsung ke lambung, tapi kan ada prosesnya dulu gitu kan, saya lewat tenggorokan apa-apa kayak gitu. Nah, makanya untuk membantu proses pencernaan si bayi itu, makanya kenapa harus ditepuk-tepuk kayak gitu untuk menyendawakan supaya tidak terjadi gumoh itu tadi. Oke, ini tips yang keren banget nih buat ibu bun semuanya yang anaknya tiba-tiba gumoh atau olap, tepuk-tepuk aja. Oke. Nah, Teh, masih ada pertanyaan selanjutnya nih, Teh. Ini pertanyaannya happening banget ya, Teh. Ini sesuai dengan banyak sekali ibu-ibu yang sedang solo karir atau apa ya? Dibilangnya ibu karir ya, ibu karir. Bener gak sih? Ini katanya Teh, ibu yang biasa bekerja, nah ini kan biasanya suka memerah ASI nih. Ini lebih bagusnya ini sendiri manual atau pakai alat pumping, Teh? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk alat, saya belum menemukan yang kayak yang pakai alat pumping itu lebih bagus dibandingkan manual gitu ya. Nah, cuman memang kalau misalnya secara manual itu kan karena saya belum pernah merasakan ya, maksudnya saya sering mendengar dari pengalaman ibu-ibu atau teman-teman yang lain gitu yang sudah menyusui. Itu tuh memang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kalau misalnya memerah secara manual tanpa alat gitu. Nah, terus juga biasanya biasanya yang hasil yang diperahnya itu memang hanya sedikit kayak gitu. Nah, beda sama halnya dengan yang misalnya pakai alat pumping. Kalau pakai alat pumping kan itu berarti kayak udah ada tekanan yang disesuaikan untuk bisa memerah si ASI kayak gitu. Nah, makanya biasanya kalau dari segi waktu itu lebih cepat yang menggunakan alat pumping dibandingkan yang secara manual. Tapi kalau misalnya untuk lebih baik yang mana antara manual dengan yang pakai alat pumping,
saya belum pernah sih menemukan gitu mana yang terbaik kayak gitu sih. Biasanya disesuaikan juga dengan kenyamanan dan kebutuhan dari si ibunya itu sendiri. Kayak gitu sih Kang paling. Oke, bener Teh. Seru banget, keren. Oke, Teh sebelumnya Farhan mau ngumumin dulu nih buat semuanya. Berhubung ini kalau Teh percaya nih pertanyaannya, banyak banget ini ibu-ibunya keren banget pokoknya. Wah, saya tepuk Percaya tangan. kok Kang. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu ini sangat care terhadap anaknya dan tentunya tetap care terhadap generasi yang harus keren di Indonesia gitu Teh ya. Ini Farhan salut banget pokoknya. Pokoknya buat Bapak Ibu KBADSA, Farhan mohon maaf untuk pertanyaannya tidak bisa dijawab semuanya karena ini benar ini sangat banyak sekali karena waktunya sebentar lagi juga habis dan mungkin bagi yang baru datang nih, yang baru nongol, yang baru mantengin Spoon, ini kan nanti slide-nya kami akan upload di channel YouTube-nya Rumah Sinergi. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa stay tune di sana, bisa di-subscribe kali ya channelnya. Jangan lupa di-like juga jangan lupa ya. Nah, dan nanti juga kan tadi Farhan udah bilang nih, Teh akan ada pengumuman pemenang, bener nggak? Nah, yang door prize 250.000 itu, nah nanti itu akan diumumkan di grup. Nah, jadi jangan dulu leave grup nih di WhatsApp-nya ya, jangan dulu pokoknya. Nah, oke, Teh, sepertinya kita ada di penghujung acara, Teh. Ini Farhan harus bilang, sebenarnya ini harus 5 jam kayaknya. Bener nggak sih? Harusnya ini 5 jam ini. Boleh Bapak Ibu semuanya tepuk tangan untuk Rumah Sinergi dan Astra International Tbk. Thank you very much. Kamsahamnida. Pokoknya ini banget. Kebayang nggak sih ketika semua materi ini tersampaikan, ketika ibu-ibu semuanya paham apa yang terjadi dengan generasi Indonesia selanjutnya. Keren banget pokoknya Teh. Terima kasih. Oke, Teteh mungkin di sini akan ada closing statement dari Teteh atau kesimpulan yang akan Teteh sampaikan. Farhan persilahkan. Udahan ya Kang? Oh iya Teh. Gimana nih? Ada closing statement kah? Atau ada yang mau Teteh sampaikan untuk closing statement-nya? Oke. Nah, sebenarnya sih untuk terakhir paling saya mau ini ada saya pernah membaca dari kutipan dari seorang dokter yaitu Dr. Ratia Ayuning-Tias. Beliau menyebutkan bahwa menyusui itu bukan hanya sekedar memberi ASI. Ada kasih sayang di setiap pelukan, ada doa di setiap tegukan, ada perjuangan di setiap tetesnya. Nah, jadi untuk para perempuan di sana, untuk ibu-ibu yang menyusui, tetap semangat untuk terus menyusui, apalagi untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, karena maksudnya kita tahu gitu kan, ASI eksklusif itu adalah makanan pertama kali yang terbaik untuk anak gitu. Nah, jadi kenapa gitu kita harus pilih-pilih, kenapa kita harus ragu untuk bisa memberikan makanan yang terbaik untuk anak kalau misalnya ASI itu sendiri atau makanan itu sendiri itu bisa mudah didapatkan tanpa harus mengeluarkan uang yang mahal kayak gitu. Nah, jadi tetap semangat untuk ibu-ibu yang sedang menyusui atau misalnya untuk ibu-ibu yang lagi ada drama-drama dengan anaknya terkait proses makannya dia. Semoga selalu tetap semangat dan untuk para ayah juga dan untuk para suami gitu, jangan lupa untuk terus harus selalu tetap dukung gitu istrinya atau sang ibu gitu, karena kan maksudnya dalam mengurus anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu seorang tapi juga tanggung jawab bersama dengan sang ayah gitu. Udah sih Kang, paling itu aja. Oke, terima kasih Teteh. Thank you very much semuanya. Terima kasih banget buat Teteh atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya dapat berguna dan menjadi amal pahala buat Teteh semuanya. Ya Teh. Amin. Oh iya Kang, Oke. Kalau misalnya tadi kan masih banyak tuh pertanyaannya. Kalau misalnya untuk ibu-ibu atau ibu bapak semua yang mendengarkan, kalau misalnya ada yang masih ingin ada yang ditanyakan atau misalnya ada yang kurang setuju dengan apa yang tadi saya sampaikan, boleh aja Kang langsung chat personal aja.
Oke, siap, Tet. Oke, Teteh, Eka, Bapak Ibu semuanya, Farhan harus pamit sepertinya. Kita ada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih buat Rumah Sinergi, buat Astra International TBK, dan buat semuanya yang sudah mendukung acara ini. Wah, ini keren banget pokoknya. Dan jangan lupa pantengin YouTube kita di Rumah Sinergi, dan di sana akan disebarkan semua slide dan presentasinya. Oke, I think that's all for today. Thanks for all attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Astra International TBK, Astra sehat untuk semuanya.